Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Zahira Sofa dengan NIM 2014200044, kemudian Fathi Reza 2014200057, dan terakhir Nur Fadilah 2014200070. Di sini kami akan membahas materi mengenai teori perbankan bebas bunga dalam Islam. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahira Sofa. Konsep tentang uang dan perbankan. Karena dicokoki oleh gagasan peradaban barat, banyak sarjana Islam yang mulai mencoba menemukan kelemahan serius dalam perintah agama kita. Adalah salah bila berpikir bahwa Islam hanyalah suatu agama dan prinsipnya tidak cocok dengan dunia modern. Sesungguhnya Islam bukan suatu agama saja. Ia adalah suatu sistem sosial, kode gabungan peradaban, dan agama merupakan sebagian daripadanya. Tetapi prinsip pokok Islam ditantang oleh berbagai aliran pemikiran seperti kapitalisme, komunisme, dan sebagainya. Sebagai penganut agama Islam, kaum Islami harus menghadapi situasi dengan alasan dan argumen keyakinan mereka sesuai dengan standar intelektual dunia modern. Dalam hal ini, dilakukan upaya untuk menunjukkan perbedaan antara konsep Islami dan kapitalis tentang perbankan modern, dan untuk memeriksa apakah yang terdahulu menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang belakangan. Konsep perbankan Islami. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah kita ketahui bahwa riba, yaitu bunga, dilarang. Kedudukan Bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank di barat hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Riba, bunga, dan Islam. Al-Quran dan Sunnah, dua sumber pokok hukum Islam, melarang keras adanya bunga karena kezolimannya. Quran Surat Al-Muzammil dan Quran Surat Al-Baqarah. Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa dilarang Islam adalah riba, bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran, karena hukum ini hanya mengacu pada riba, yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi. Di masa pra-Islam, pada masa itu orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, mereka yang mengajukan teori bunga tampaknya mengabaikan Al-Quran, yang merupakan firman Allah terakhir sebagai pedoman manusia. Al-Quran adalah undang-undang segala zaman, dan ma'rifat Tuhan yang terwujud padanya tidak dapat digantikan oleh praktek ekonomi bunga pada pinjaman produksi yang diketahui zaman ini atau zaman lainnya. Sesungguhnya perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis. Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam. Karena itu, ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam. The Concise Oxford Dictionary menyatakan riba sebagai berikut. Praktek meminjamkan uang dengan bunga yang luar biasa tingginya, terutama dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang diperkenankan oleh undang-undang. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Chambers Dictionary. Tetapi apakah suatu bunga yang luar biasa itu, suku bunga yang layak dewasa ini akan merupakan suku bunga luar biasa di waktu yang akan datang? Kemudian, apa yang layak bagi suatu negara mungkin tidak layak bagi negara lain. Di tahun 1920-an, banyak masyarakat kooperatif yang mengenakan bunga 12-15%, dan pada waktu itu hal ini dianggap wajar, tetapi dewasa ini hal itu dianggap terlalu berlebihan dan luar biasa. 8,5% suku bunga yang dianggap wajar oleh suatu badan ahli seperti Komisi Keuangan Liga Bangsa-Bangsa pun sudah tidak relevan lagi dewasa ini. Lagi pula, ini terdapat contoh bahwa di beberapa negara suku bunga resmi pada sebuah lembaga terkemuka luar biasa tingginya dibandingkan dengan suku bunga resmi suatu lembaga lain di daerah yang sama untuk jenis pinjaman serupa. Di Amerika Serikat,
Umpamanya pada tahun 1950-an dan 60-an, bank tidak dapat mengenakan bunga lebih dari 8%. Sedangkan suatu perusahaan memberikan kredit dapat mengenakan 30 sampai 36% suku bunga per tahun untuk peminjaman yang serupa. Demikian pula untuk pinjaman pribadi, si pemberi pinjaman mengenakan bunga 24 sampai 100% tiap tahun, dan ini masih dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat dan meyakinkan nama yang diberikannya padanya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Ditemukan bahwa tanpa bunga, sistem perbankan menjadi tanpa nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh. Sedangkan Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern. Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengaruh volume menabung. Dan dalam hubungan ini baiklah dicatat pandangan klasik dan Keynesian tentang bunga. Pandangan klasik dan Keynes tentang bunga. Ahli ekonomi klasik seperti Marshall berpendapat bahwa suku bunga dan tabungan saling berkaitan, oleh karena suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku bunga, makin besar pula imbalan menabung. Dengan demikian, makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya. Analisis klasik itu ditolak oleh seorang ahli ekonomi kapitalis terkenal di seluruh dunia, yaitu Lord Keynes. Dia ragu-ragu terhadap kemanjuran suku bunga dalam mempengaruhi volume tabungan. Dengan tegas dikemukakannya bahwa sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi yang dilakukan oleh masyarakat bisnis. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi dari masyarakat bisnis. Sebagai akibatnya, timbullah pengaruh buruk terhadap perdagangan, perniagaan, dan industri secara keseluruhan. Karena pukulan langsung pada sistem ekonomi ini, keseluruhan pendapatan uang akan menyusut. Tetapi kita dapat menyadari bahwa tabungan tergantung pada tingkat pendapatan uang rakyat. Bila pendapatan per kapita rakyat menyusut, secara otomatis volume tabungan pun berkurang. Walaupun Keynes, si korban lingkungan, menganggap bahwa 3% adalah suku bunga yang layak, namun dalam bukunya yang termasyhur, The General Theory of Employment, Interest and Money, di bawah judul Observation on Nature and Capital, ia mengakui konsep Islam tentang perbankan, dan ia menganjurkan agar rakyat memperoleh uang dengan usaha. Menurut Lord Keynes, suatu masyarakat yang teratur sebagaimana mestinya, dilengkapi oleh sumber daya teknik modern yang penduduknya tidak cepat bertambah, harus mampu menurunkan efisiensi marginal modal menjadi nol dalam satu generasi. Dengan demikian, kita akan mencapai keadaan masyarakat yang semu stasioner, di mana perubahan dan kemajuan hanya akibat perubahan teknik, selera penduduk, dan lembaga-lembaga dengan hasil penjualan yang baik dan harga sepadan. Hal ini disertai dengan prinsip yang sama seperti menentukan harga barang konsumsi yang biaya modalnya memasuki suatu tingkat tidak berarti. Keynes sadar akan kekurangan kapitalisme yang dapat dihilangkan bila bunga dihapus. Ia berkata, bila perkiraan saya mengenai bahan baku berlimpah sehingga efisiensi marginal modal adalah nol, ini benar. Mungkin hal itu merupakan cara terpantas untuk membuang banyak ciri-ciri kapitalisme yang tidak menyenangkan. Dalam hubungan ini, sangatlah menarik untuk mencatat bahwa Grother dalam buku An Outline of Money tahun 1958 menyatakan suatu penurunan berangsur-angsur dan sangat kecil dalam nilai uang adalah diperlukan untuk memberikan peluang dunia terlepas dari tuntutan riba yang dikenakannya sendiri. Halaman 98. Dia menghubungkan kenaikan harga di setiap abad berikut dengan jatuhnya nilai uang yang diperlukan untuk menjaga agar nilai uang terus-menerus meningkat, tidak menjadi beban. Halaman 178. Sesungguhnya apa yang telah dikemukakan oleh Keynes bahwa bunga adalah hubungan dengan pengaruh atas volume tabungan telah ditemukan oleh penelitian modern. Praktis tingkat investasilah yang menentukan suku tabungan.
Islam melarang bunga tetapi mendorong investasi. Dalam hal ini mungkin orang membantah bahwa bila bunga tidak dibayarkan untuk deposito, maka mungkin mereka lebih suka membiarkan simpanannya menganggur dalam bentuk penimbunan. Menurut kami, dalam hal ini zakat memainkan peranan yang penting, artinya Islam menghukum mereka yang tidak menggunakan uangnya. Teori tentang zakat. Zakat merupakan pukulan hebat bagi kapitalisme. Sayangnya terjadi kesalahpahaman mengenai zakat. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai suatu amal pribadi, padahal zakat adalah pajak wajib atas tabungan dan harta benda berdasarkan suku yang berbeda-beda, mulai dari 2-20%. Dalam hal ini, penulis tidak ingin membahas persoalan apakah tepat bila di zaman modern harta yang di masa dini Islam diperkenankan zakat harus diterima sebagai kepastian dan relevan. Tapi para fuqaha atau ahli hukum Islam menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang lalai membayar zakat yang diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian di mana negara mengambil tingkat tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang kita ketahui di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam pertama. Zakat adalah musuh yang tak kenal kompromi bagi pekerjaan menimbun. Ia mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan. Ia juga memberikan dorongan kuat untuk menginvestasi persediaan yang tak terpakai ini. Dorongan ini memperoleh kekuatan dari kenyataan bahwa Islam memperkenankan laba dan mitra usaha diam dengan berbagi laba maupun kerugian. Prinsip mudorobah, murobahah, dan musyarakah. Perbankan Islam didasarkan atas prinsip syirokah atau mitra usaha yang telah diakui di seluruh dunia. Artinya, seluruh sistem perbankan di mana pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha. Pasti ini akan berjalan dengan menerapkan prinsip lestari mudorobah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Ia mempunyai kelebihan karena Islam telah memberikan kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya. Kode etik ekonomi ini harus dicerminkan bila prinsip mudorobah akan dilaksanakan dalam praktek. Sistem perbankan Islam dapat membantu pembentukan lembaga tertentu atas dasar mudorobah dan dengan demikian menyelesaikan pertentangan yang berabad-abad lamanya antara tenaga kerja dan majikan. Perusahaan industri, niaga, dan pertanian dapat direncanakan atas prinsip mudorobah yang menggabungkan berbagai satuan produksi. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan demikian dapat dibagi proporsional di kalangan berbagai satuan produksi sesudah mengurangi semua pembiayaan yang sah dari perusahaan tersebut sepanjang tahun. Sungguh menyenangkan melihat Bank Islam turut mengurus kontrak mudorobah, yaitu bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui. Telah dikemukakan bahwa prinsip mudorobah dapat dimintakan dalam hal transaksi jangka pendek yang dapat membiayai dirinya sendiri atau self-liquidating, dan akibatnya permintaan untuk peminjaman jangka pendek dapat banyak dikurangi, karena dalam ekonomi Islam pinjaman jangka pendek dengan bunga seperti yang diberikan bank dagang tradisional atau lembaga diskonto tidak akan tersedia. Dengan operasi murabahah, para klien bank memiliki suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbuhan harga tertentu menurut persetujuan mula antara kedua pihak. Dengan musyarakah, baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu. Mekanisme perbankan Islami. Mekanisme perbankan Islami yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah pembebasan bunga. Karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul. Dalam rencana perbankan Islami, mungkin terdapat dua jenis deposito. Jenis yang pertama adalah depositor yang dapat mendeposit dana surplusnya. Ia diperkenankan menarik dananya setiap waktu tanpa pemberitahuan. Jenis deposito ini hanya untuk penyimpanan
simpanan keamanan atau safe depositing, bukan untuk investasi dalam suatu kegiatan produksi yang mengandung risiko. Dalam hal deposito demikian, bank dapat memperoleh zakat dan biaya jasa dari para depositor Islam dan yang bukan Islam. Pajak atas dana yang tak digunakan ini dibenarkan karena ia mencegah kecenderungan untuk menimbun uang tunai dalam bentuk tak digunakan dan memberikan dorongan untuk menginvestasikan dalam kegiatan produksi. Jenis deposito kedua tidak boleh menarik dana mereka tanpa pemberitahuan. Dana surplus mereka mungkin diinvestasikan dalam urusan produksi atas dasar jangka pendek. Bank tidak akan meminta apapun dari para depositor ini, bahkan mereka diperkenankan berbagi laba atau kerugian bank secara sebanding pada akhir tahun anggaran dalam suatu bentuk yang menyerupai dividen. Tetapi bila diperlukan, Bank Islam dapat mengumpulkan dana dengan menawarkan pemberian investasi untuk suatu masa dari 1-5 tahun atau lebih. Di negara barat, beberapa bank mengeluarkan sertifikat investasi atau obligasi investasi dengan suku bunga yang ditetapkan. Tapi dalam suatu negara Islam, para pemegang sertifikat investasi ini akan mendapat bagian laba sebanding dari bank dalam bentuk dividen yang dikeluarkan pada akhir tahun anggaran. Jelaslah bahwa Bank Islam tidak dapat mengeluarkan surat utang untuk mengumpulkan dana, karena hal ini memerlukan suatu suku bunga yang ditetapkan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fadilah. Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek untuk industri perdagangan dan pertanian dapat dilakukan Bank Islam berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini, Bank Islam bertanggung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dananya di bank, maupun kepada mereka yang menyimpan dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih penting dari bank dagang Islam ialah dapat menciptakan kredit Islam melarang riba atau bunga. Ini tidak berarti bahwa Islam tidak memperkenankan pembiayaan dagang atau industri dengan kredit, walaupun bank berkecenderungan untuk meluaskan kredit jauh melampaui batas cadangan mereka pada masa makmur dan sebaliknya. Pinjaman yang disediakan oleh bank deposito biasanya sering diberikan atas jangka pendek, tidak melebihi 2 tahun, karena kebanyakan dari dana yang dipinjam dapat dibayar atas permintaan atau pemberitahuan segera. Mereka tidak berani mengadakan pinjaman investasi jangka panjang. Jenis bank ini mempunyai masalah likuiditas khusus yang menentukan pilihan investasinya. Jadi sebaiknya janganlah memilih aset semata-mata menurut prinsip profitabilitas dan keamanan. Sistem jaminan. Suatu bank Islam dapat merencanakan suatu sistem jaminan pinjaman untuk industri, modal kerja, atau perlengkapan. Jaminan ini dapat mendorong masuknya modal pribadi ke negara Islam, karena sejak dulu arus modal swasta di negara Islam dalam hubungan dengan kecenderungan terhadap bantuan luar selalu tidak memadai. Jaminan bank dapat membantu para pengusaha industri ukuran kecil untuk memperoleh alat dan perlengkapan. Jadi devisa yang tersimpan bagaimanapun kecil jumlahnya dapat diarahkan pada tujuan produksi lain. Hanya dalam pengembangan industri ukuran kecil, prakarsa, dan perusahaan pribadi mungkin ia memperoleh kesempatan penuh untuk berkembang. Dengan demikian, dasar ekonomi demokrasi dapat diperkukuh, karena ia menciptakan kesempatan untuk kerja bagi yang menganggur maupun yang setengah menganggur dalam suatu ekonomi seperti ekonomi Pakistan. Karena tidak adanya pertumbuhan perindustrian rakyat dan industri kecil di daerah pedalaman dan semi perkotaan, ekonomi pertanian negara Islam tidak dapat memberikan kesempatan kerja kepada angkatan kerja mereka sepanjang tahun. Karena itu, janganlah terdapat dua pendapat tentang soal pembiayaan proyek-proyek pembangunan dengan dimensi besar dalam lingkungan dinamis pertumbuhan di negara-negara Islam. Mengenai soal cara yang cepat berubah dan sarana kini adalah soal detail dan dapat diselidiki mengingat keadaan yang cepat berubah. Bank Islam dan pinjaman konsumtif.
Pinjaman kosmetik sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya bagi produktivitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan suplai. Tapi karena pinjaman ini tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung, maka Bank Islam tidak mungkin meminjamkan uang keperluan demikian. Atas dasar mitra usaha, dianjurkan agar pinjaman demikian dilakukan oleh perkumpulan kooperatif rakyat atau suatu badan kredit pemerintah. Tentu saja pinjaman harus ada tanggungan berupa deposito atau bukti harta tetap yang dimiliki si peminjam. Biaya pembentukan bank ini akan dipikul oleh negara sebagaimana halnya biaya rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga keperluan umum lainnya. Maka dalam tatanan sosial Islami, pemerintah terpaksa menarik pajak semua deposito dan saldo kredit untuk memperoleh biaya. Rakyat tidak akan merasa berat memikul beban perpajakan ini karena adanya pelayanan cuma-cuma. Dengan demikian, perdagangan, perniagaan, dan industri pun akan tumbuh dengan pesat. Akibatnya, sumber daya ekonomi akan dimanfaatkan dengan baik. Masalah pengangguran akan terpecahkan, dan pendapatan nasional pun akan meningkat dalam suatu negara. Islam sangatlah menarik untuk dicatat bahwa disebut qardai hasanah terdapat sejenis pinjaman yang khas dan masih terdapat di semua negara Islam, suatu pinjaman tanpa bunga. Hubungan dengan deposan. Para deposan secara keseluruhan bukan sebagai perorangan akan dianggap sebagai si kapitalis dan bank sebagai operator mutlak, dalam arti bank berhak mengangkat agen untuk menginvestasikan uang depositonya. Beberapa investasi ini mungkin mencapai sukses besar, selebihnya setengah berhasil, dan yang lainnya tentu saja merupakan kegagalan. Maka dalam memberikan dana, bank harus mempertimbangkan apakah jenis usaha atau industri tertentu layak dibiayai atau tidak. Selain itu, ia harus dapat menilai para pelanggannya. Dengan demikian, bank itu dapat mencegah perluasan jenis usaha dan industri pada akhirnya mungkin tidak ekonomis dan tidak dikehendaki bila dilihat dari sudut pandang sosial, atau mungkin hal itu terlalu banyak mengandung risiko yang tidak dapat diperhitungkan dengan ketelitian yang wajar dengan mencegah investasi yang tidak diinginkan. Bank Islam dapat memberi dan memang memberi jasa besar dalam memupuk perkembangan ekonomi di jalan teraman dan tersehat. Kebutuhan akan mengarah investasi ini timbul dari kenyataan bahwa di semua negara Islam sumber daya sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan program pembangunan yang sangat luas. Dengan pengusaha, dalam Bank Islam akan menyusun suatu neraca laba rugi dan sisa saldo terakhir. Hal ini dilakukan sesudah pengeluaran umum bank dibayar, termasuk gaji, upah, dan cadangan yang dibagikan antara bank dan para deposan sesuai dengan persetujuan yang bersangkutan. Bagian bank sendiri akan dibagikan kepada para pemegang saham sebanding dengan saham mereka masing-masing. Dalam suatu artikel, seorang sarjana Mesik, Dr. M.A. Al-Arabi, secara tepat mengemukakan dalam hubungan dengan para deposan, sebuah bank dianggap sebagai operator atau manajer usaha, sedangkan para deposan diangkat sebagai pemodal. Tetapi dalam hubungannya dengan para pengusaha, bank akan dianggap sebagai pemilik modal dan para pengusaha sebagai operatornya. Dalam hal ini berlaku syarat dan yang mengatur hak dan kewajiban pemilik modal dan operator. Setiap laba yang didapat oleh pengusaha, dalam hal ini operator, harus dibagi dengan bank sebagai pemilik modal dan perbandingan yang disetujui. Bank juga harus menyadari kenyataan bahwa sesungguhnya jaminan sebenarnya bagi deposito adalah mutu pinjaman yang diberikan dan likuiditas yang cukup. Persekutuan antara pengusaha dan bank. Para pengusaha menolak menerima bank sebagai mitra usaha dalam suatu sistem pinjaman bebas bunga karena ekonomi Islam adalah perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme. Pengusaha kecil yang tidak menginginkan pinjaman apapun dari bank
untuk melaksanakan perdagangan inter dan antar daerahnya, dibiarkan bebas dan mungkin tidak diperkenankan menjadi mitra usaha bank. Tetapi dalam hal perdagangan dan perniagaan internasional, para pengusaha tidak dapat menolak untuk menerima bank sebagai mitra usaha. Hal ini disebabkan perencanaan ekonomi yang meluas untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi diperkenankan dalam sosialisme Islam. Dalam hal ini, ekonomi akan menetap digunakan untuk apakah sumber daya yang terbatas. Karena hal itu sedikit banyaknya dapat merusak kekuasaan para konsumen, maka soal penanaman uang dalam suatu perusahaan saham bersama secara langsung sama sekali tidak akan timbul selain mendepositokan uang dalam baik. Perekonomian Islam adalah pengganti yang baik untuk alokasi sumber daya ekonomi itu. Dalam suatu sistem kapitalis, hal ini ditentukan oleh harga dan pendapatan dan berhubungan sebaik dengan kekuasaan para konsumen dan keputusan yang dibuat oleh banyak pengusaha yang bertanggung jawab untuk terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi. Dalam keadaan ini, para pengusaha akan tergoda untuk bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan pelayanan perbankan secara cuma-cuma dan memetik manfaat dari pandangan perusahaan yang jeli dan pengalaman keuangan bank. Jadi kemungkinan dapat dijalankan suatu persekutuan antara para pengusaha dan bank tidak diragukan lagi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai keunggulan konsep mengenai perbankan Islam. Bank yang merupakan mitra usaha akan berbagi kerugian dan keuntungan. Tapi satu hal yang akan dicatat di sini ialah dalam sistem Islam kemungkinan rugi. Karena investasi yang sehat berupa pandangan bisnis yang jeli dan pengalaman mengelola dana akan dapat berhubungan dengan industri. Sebagai akibat dari hubungan harmonis antara keuangan dan industri, derap kemajuan ekonomi akan berlanjut. Industri akan tumbuh subur dan pendapatan nasional pun akan bertambah. Dengan mempertahankan sistem bunga, secara tidak langsung bank modern akan memperburuk masalah pengangguran. Dan jika kita mau memikirkannya, kita pun dapat memahami hal ini. Pemilik modal ataupun pengusaha akan enggan melakukan investasi bila tingkat laba dari investasi kurang dari tingkat bunga yang berlaku. Keynes dengan jelas mengakui bahwa suku bunga memainkan peran khusus dalam menempatkan suatu unit pada tingkat kesempatan kerja. Karena efisiensi marginal modal itu sendiri direndahkan oleh suku bunga. Tetapi dalam konsep perbankan Islami tidak terdapat gagasan bunga tetap yang ditentukan sebelumnya. Jadi kalau dapat diharapkan bahwa sumber daya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki masalah pengangguran. Islam melarang bunga karena bunga tidak mempengaruhi volume tabungan tetapi dapat membuat depresi kronis, memperburuk masalah pengangguran dan mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Bank modern menggunakan bunga terlepas dari keuntungan atau kerugian para pengusaha. Karena itu akan terlihat bahwa dalam suatu ekonomi kapitalis, upaya terorganisasi dilakukan untuk mengurus kepentingan si kaya. Dengan demikian, menghilangkan kemungkinan penetapan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Bank Islam dan usaha jasa non-bank. Jasa perantara maupun jasa keperluan umum pada mulanya dilakukan guna memudahkan para klien. Tetapi karena hal ini menguntungkan, maka kini telah dilakukan oleh para bankir di seluruh dunia. Kegunaan sosial desa ini terletak pada kenyataan bahwa bankir dapat menghemat waktu dan energi pelanggan yang berharga. Dengan melaksanakan fungsi ini, para bankir tidak hanya memungkinkan para pelanggannya mengetahui kecenderungan keadaan bisnis, tetapi memungkinkan mereka membuat perjanjian dengan pihak lain. Mereka melakukannya dengan pengetahuan yang dapat diandalkan karena mereka mengetahui kedudukan umum pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Arti penting ekonomi kerjasama non-perbankan ini terletak pada kenyataan bahwa semua ini secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu proses pertumbuhan di negara-negara terbelakang. Walaupun usaha non-bank ini sudah begitu umum di hampir semua negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi ia masih belum begitu terkenal di negara Islam. Rasanya banyak sekali kesempatan untuk memperluas jasa ini di negara Islam. Kebutuhan akan sistematik oleh Bank Islam untuk mengusahakan jasa ini timbul dari sumbangan mereka yang jelas bagi proses pertumbuhan. Kemudian materi selanjutnya yaitu Bank Islam dan kegiatan non-bank. Bank Islam dapat membantu perkembangan ekonomi dengan usaha jasa non-bank. Maksudnya, mengenai kegiatan non-bank ini ialah peran serta bank dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan menginvestasikan sebagian sumber daya seadanya, katakanlah 5% dari laba mereka.
misalnya dalam bidang pendidikan dan lembaga sosial lain. Untuk ini mungkin bank tidak menerima keuntungan langsung. Suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial yang sangat penting, maka ia harus memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sosial. Pendidikan merupakan komponen utama perkembangan sosial dan suatu proses yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan dalam lembaga sosial lainnya akan banyak pengaruhnya untuk menciptakan otomatis dan perkembangan ekonomi. Kaum Islam berpengetahuan tentang sifat ekonomi internasional dan berbicara tentang filsafat, tidak tentang kenyataan, berpendapat bahwa perbankan Islam tidak dapat dipraktekkan, karena hal ini akan memunculkan suatu negara Islam dari dunia lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian besar dalam perdagangan internasionalnya. Karena penyebab kerugian dalam perdagangan internasional, perbankan Islam akan meningkatkan volumenya. Hal ini disebabkan bank modern membiayai perdagangan luar negara dengan menerima dan mengumpulkan surat wesel yang ditarik oleh pelanggan, mentransaksikan usaha devisa lainnya, dan menerima suatu komisi sebagai balas jasa untuk pelayanan mereka. Tetapi dalam sistem Islami, bank akan memberikan semua pelayanan ini tanpa balas jasa apapun, karena persekutuan mereka dengan para pengusaha. Kemudian selanjutnya itu Bank Islam dan hubungan internasional. Dalam hal ini, biaya perencanaannya, suatu negara Islam harus mengundang modal asing atas dasar mitra usaha. Bila gagal memperoleh modal asing atas dasar mitra usaha, dia boleh mengambil pinjaman luar negara atas dasar pembayaran bunga. Pendapat ini pasti merupakan suatu yang kontroversi. Orang boleh berpendapat, tetapi pada kenyataannya kaum Islam yang tidak dapat memaksa karena perintah agama mereka pada orang non-Muslim. Dan ini jelas bertentangan dengan jiwa Islam. Jadi bila devisa memang penting, tentu saja kaum Islam boleh meminjam dari luar negara dan membayar bunga atas dasar timbal balik. Ini semata-mata demi kelangsungan hidup di dunia yang penuh dengan pertentangan dan persaingan. Baitul Mal dan Bank Sentral Modern. Baitul Mal adalah suatu konsep yang sangat luas dan berdasarkan keyakinan bahwa semua kekuasaan, termasuk hak akan harta benda di semesta alam, adalah milik Allah. Sedangkan manusia adalah khalifahnya di bumi dan hanya memiliki benda-benda ini untuk sementara. Ada 3 macam Baitul Mal. Yang pertama Baitul Mal Al-Has, kemudian Baitul Mal, dan yang terakhir Baitul Mal Al-Islamin. Unsur pendapatan yang didepositokan dalam Baitul Mal antara lain, yang pertama adalah sodakoh atau pendapatan zakat, kemudian gohimah atau rampasan uang, dan yang terakhir fa'i yaitu horoj dan jizyah. Ada 2 macam kewajiban perbendaharaan negara, yaitu yang pertama mengamankan harta benda yang disimpan dalam perbendaharaan, dan yang kedua mengurus penerimaan kekayaan perbendaharaan, diantaranya mengurus nilai yang diterima. Baitul Mal telah biasa membayar semua kebutuhan dan keperluan masyarakat dan sudah melaksanakan fungsi yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh bank sentral dewasa ini, kecuali pengeluaran uang, pengadaan kredit, dan pengawasan suku bunga. Soal mata uang merupakan sarana modern dan mudah dicocokkan dalam fungsi Baitul Mal, karena dalam fungsi ini suku bunga tidak memainkan suatu bagian pun. Kemudian tidak terdapat catatan untuk membuktikan bahwa nama Islam tidak memperkenalkan pembiayaan perdagangan atau industri dengan kredit. Karena itu, Bank Sentral Islam akan memberi kredit pada bank-bank anggotanya dengan cara investasi untuk berbagi keuntungan atau kerugian, daripada memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tetap. Pada umumnya, Bank Sentral bertindak sebagai bank bankir. Semua bank lain dalam negara menyimpan sejumlah tertentu dari sisa uang mereka pada Bank Sentral, berdasarkan undang-undang ataupun kebiasaan. Bank Sentral adalah pemegang terakhir cadangan sistem perbankan, dan dengan menjual kembali surat wesel yang prima bank manapun dapat menarik ini untuk menanggulangi kebutuhan ataupun kesulitan sementara. Ini tidak hanya bertindak sebagai bankir, tapi juga sebagai pengawas kredit dan mata uang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.